الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita masih sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita di setiap pekannya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita, baik wajib maupun sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik untuk kita idolai. Semoga dengan itu kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa berkumpul bersama beliau dan orang-orang saleh lainnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara bertakwa, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semaksimal mungkin untuk meninggalkan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di pekan pertama bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Itu berarti tidak lama lagi kita akan berjumpa bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ampunan, bulan yang dimana nanti kita akan melaksanakan puasa Ramadan dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mungkin kita bisa kerjakan pada saat bulan Ramadan nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang sehingga beberapa hari lagi kita akan bertemu bulan suci Ramadan dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan dalam keadaan nikmat. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa ini bulan adalah salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila awal-awal memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini senantiasa seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, senantiasa memberikan kabar kepada kita bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti dan meminta keberkahan akan keberkahan di bulan Sya'ban ini. Pertanyaannya, kenapa bulan Sya'ban salah satu bulan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu sebabnya adalah bahwasanya salah satu ayat di dalam Al-Qur'an Allah menurunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Berarti ayat ini merintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh, salah satu indikator kepada kita bahwa ini adalah salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena ayat ini memerintahkan kita untuk cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu salah satu cara mencintai Nabi yang memperbanyak salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat. Namun pada sampai detik ini tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Allah itu salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, namun tidak ada dalil yang mengatakan Allah itu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berzakat, namun tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Allah mengeluarkan zakat. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi. Terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya melaksanakan perintah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan atau keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Di hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah." Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa hampir sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hadis yang kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut selain di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang indah untuk kita semua. Menggandakan semangat dalam beribadah di bulan Sya'ban di saat sekarang ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 poin yang bisa kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bulan Sya'ban banyak dipandang sebelah mata dan banyak orang yang melalaikannya. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita agar tidak melupakan bulan Sya'ban dengan beliau menghidupkan hari-hari di bulan Sya'ban tentu dengan penuh ibadah. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak kendor semangatnya pada saat kita memasuki bulan Sya'ban. Karena pada hakikatnya bulan ini tidak kalah mulia dengan bulan-bulan lainnya. Alasan yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin amal-amal yang dilaporkan itu adalah amal-amal kebaikan. Dari Usama bin Zaid, beliau pernah bertanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrul yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrul turfa'u fil a'mali ila rabbil alamin. Fahibbu an yurfa'u amali wa ana minas shaim." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah bulan yang sering dilalaikan orang lain. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di
di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Sya'ban itu memiliki beberapa keberkahan di dalamnya. Kemuliaan bulan Sya'ban ini tampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memuliakan bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa. Sya'ban yang letaknya di antara bulan Rajab dan Ramadan justru kadang terabaikan, padahal bulan Sya'ban adalah bulan di mana semua amal perbuatan kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyenangkan rasanya bila saat amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dalam keadaan berpuasa atau sedang melakukan hal-hal kebaikan. Pada bulan Sya'ban, seluruh amal manusia akan disaring. Amal yang tulus, amal yang ikhlas kita kerjakan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, amal yang kita kerjakan, amal yang tidak tulus, maka akan ditolak, maka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi jamaah dimuliakan oleh Allah, amalnya diterima, maka dia akan terbebas dari rasa bosan dan jenuh, sehingga akan semangat untuk terus melakukan hal-hal kebaikan dalam kesehariannya. Riwayat di atas memberi isyarat kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktu semaksimal mungkin, menggunakan tenaga sekuat mungkin untuk beribadah di saat bulan Rajab, bulan Sya'ban tiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi masa kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan semangat para sahabat jika diserukan kepada kebaikan, fastabiqul khairat, maka mereka berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan tersebut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mari bersama-sama kita mengisi hari-hari dalam kehidupan ini, khususnya di bulan Sya'ban, mengikuti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita senantiasa mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم رفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشديد والمحن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم اهلك الكفرة والمشركين والمنافقين واليهود يا الله.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة